Hidup 60 juta per bulan di Indonesia udah pasti di atas rata-rata. Tapi lo mungkin mikir butuh modal bermiliar-miliar buat punya penghasilan pasif segitu pas pensiun. Padahal di video ini lo bakal tahu modal minimum yang lo butuhkan buat mulai investasi dari paket saham ETF. Gua Pandeka, konsultan keuangan, dulu gaji UMR tapi sekarang alhamdulillah investasi gua miliaran. Ada 6 pembahasan di video ini dan di akhir lo bakal tahu modal minimum biar saham dividen lo bisa kasih 60 juta per bulan bahkan 10 tahun lebih cepat. Yuk sikat. Tapi sebelum masuk ke angka-angkanya, gue bahas dulu kenapa paket saham ETF adalah investasi cara paling cerdas buat bangun kekayaan buat orang biasa kayak kita. Tapi kalau lo mikir investasi, apa sih yang pertama kali lo pikirin? Pasti beli tanah atau kos-kosan buat disewain, pilih saham yang lagi naik daun, atau masuk kripto terus lo berharap cuan. Emang sih itu bisa berhasil, tapi biasanya resikonya gede banget. Tingkat stresnya tinggi. Dan usaha untuk mencapainya jauh lebih ribet dari yang lo kira. Properti kelihatannya aman, tapi mahal banget kalau lo baru mulai. Gua punya kos-kosan, itu modalnya gede cuy. Habis itu harus ngurusin penyewa, renovasi, ditelepon tengah malam kalau ada bocor. Tapi kalau lo pakai manajer pengelola, ya risikonya untung lo bakal kepotong. Terus kalau lo milih saham sendiri misalnya, awalnya sih mungkin seru. Tapi tiba-tiba ada berita nggak enak dan saham favorit lo misalnya kayak PT Bumi, sekarang aja minus 45% hanya dalam beberapa bulan. Tapi kalau kripto lebih gila lagi. Ibarat lo naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Satu kabar nggak enak aja bisa ngilangin keuntungan lo sampai minus 80%. Tapi sekarang bandingin sama paket saham ETF. ETF itu adalah Exchange Traded Fund. Minimal modalnya tuh cuma 17 ribuan rupiah. Diversifikasi besar artinya nggak milih saham satu persatu. Beli satu ETF lo punya banyak saham sekaligus, ratusan bahkan ribuan saham. Menyebar jadi lebih rendah resiko. Kayak paket saham. Cek aja ETF SCHD untungnya 13% per tahun, tapi kalau di tahun ruginya cuma minus 5%. Gue sih kalau cuma minus 5% ya, dalam jangka pendek nggak masalah, asal 10 tahun rata-rata bisa 13% per tahun. Tapi menariknya semua dalam Amerika dolar. Jadi di ETF tugas lo cuma beli, tahan pasif. Biarin waktu yang bekerja. Ini salah satu strategi yang ampuh bahkan pas lo lagi tidur. Lo tetap dapat duit, tapi emang nggak bikin lo kaya instan, nggak bisa kaya mendadak cepat kaya gitu, tapi stabil dalam jangka panjang. Bisa bangun kekayaan abadi yang bisa lo warisin. Tapi sebelum lo mulai pilih paket sahamnya, ada satu kesalahan yang sering banget dilakuin sama pemula yang bakal kita bahas di poin kedua. Kesalahan dividen. Dividen adalah uang gratis atau uang bagi hasil yang diberikan perusahaan kepada kamu sebagai tanda terima kasih karena telah memiliki saham mereka. Jadi anggaplah ada saham namanya BBAC. Kasih dividen yield 10%. Artinya kalau kamu invest 10 juta, kamu bisa dapat 10 juta per tahun. Tapi waktu orang dengar kata investasi dividen, biasanya langsung mikir cari yield dividen atau uang gratis paling tinggi. 7% kayak 10%. Wah, kelihatannya gede dan enak banget. Tapi kenyataannya ini bisa jadi jebakan. Kalau yield tinggi, biasanya risiko juga tinggi. Kenapa? Karena kalau perusahaan ngasih dividen terlalu tinggi, biasanya market atau pasar saham belum yakin kalau perusahaan ini bisa terus berkembang. Makanya yang sering kejadian adalah harga sahamnya cenderung diem di tempat atau malah turun. Akhirnya investor dibayar lewat dividen yang gede. Contoh misalnya ada perusahaan lagi namanya anggaplah BBAC. Kasih dividen 10%, tapi harga sahamnya itu sendiri minus 15. Rupiahnya melemah 5% terhadap US dollar. Lah net-net uang lo minus 10%. Karena di saham, total untung sama dengan kenaikan atau penurunan harga saham plus dividen plus pelemahan atau penguatan mata uang terhadap Amerika dolar. Investasi saham 10 juta kamu jadi net-net setelah setahun jadi 8,1 juta. 200 ribu dividennya. Kalau nggak ngerti, tanya di kolom komen ya. Tapi masalah besarnya, kalau dividen itu dipotong atau perusahaannya jatuh, ya penghasilan lo jadi langsung hilang. Makanya strategi di video ini beda. Lo bukan ngejar duit gratis dari dividen aja, tapi fokus ke total keuntungan yang lo dapetin. Isinya ada 3 hal. Dividen yield, berapa yang lo dapat sekarang. 2, pertumbuhan dividennya. 3, kenaikan harga saham. Dan semua yang gue bahas pakai Amerika dolar yang terus menguat terhadap rupiah. Tapi intinya, bukan gue dapat berapa hari ini uang gratisnya. Tapi penghasilan gue bakal jadi sebesar apa di masa depan. Fund dengan yield 2,5%, tapi dividen naiknya bisa 15% tiap tahun, dan yang harga sahamnya juga naik stabil, bisa aja ngalahin saham dengan yield atau dividen yang tinggi.
yang nggak ada pertumbuhan sama sekali. Kenapa? Karena compounding atau uang beranak. Uang gratis dividen tadi itu bisa diinvestasiin lagi, bakal melipat gandain penghasilan lo di masa depan. Inilah cara lo bangun mesin uang yang makin lama makin gede. Tapi gue tahu di bagian ini beberapa dari lo mulai rada bingung. Jadi kalau ada yang masih belum kebayang, tulis aja di kolom komen, insya Allah gue jelasin satu persatu. Tapi intinya, biar lo bisa eksekusi ini semua, lo harus pilih paket sahamnya tepat. Cara pilih paket saham ETF. Jadi gimana cara gue pilih paket saham ETF yang benar? Bukan dari tren ya, bukan dari berita, tapi dari 3 prinsip utama. 1. Dividen yield yang sehat. Gue pilih paket saham ETF, paket saham yang nggak terlalu kecil dividennya biar kerasa hasilnya, tapi juga nggak terlalu tinggi biar lebih aman. Tapi ini jadi fondasi, ini gaji awal lo dari investasi, dari dividen tadi, uang gratis tadi. Harus stabil, konsisten, dan dibayar rutin. 2. Pertumbuhan dividen ini kuat nih. Nggak hanya tahun ini doang yang bagus, tapi tahun-tahun berikutnya juga naik. Bagian ini sering banget dilewatin. Paket saham terbaik bukan cuma bayar, tapi naikin bayaran dividennya tiap tahun. Gue fokus ke paket saham ETF dengan pertumbuhan tinggi dan konsisten selama 10 tahun. Kenapa? Karena ini yang bikin penghasilan lo meledak. Contohnya nih misalnya, kalau dividen tumbuh 15% per tahun, itu bisa jadi 2 kali lipat tiap 5 tahun. 3. Kenaikan harga sahamnya juga harus bagus. Gue gak cuma mau uang gratis dari dividen tadi, gue juga mau portfolio gue naik, makin naik nilainya. Ingat saham BBAC tadi, dividen tinggi oke, tapi harga sahamnya harus naik juga dong. Harus dalam Amerika dolar juga dong. Ini penting buat 1. Jaga nilai uang lo dari inflasi. 2. Naikin total kekayaannya. Oke, yang keempat adalah diversifikasi. Gue pilih paket saham ETF dari berbagai sektor. 1. Saham mid cap US, 2. Dividen agresif, 3. Saham under value, 4. Bahkan micro cap, 5. Perusahaan ramah lingkungan. Tujuannya apa? Buat sebar resiko, tangkap peluang dari semua arah. Tapi inget ya, nanti di akhir gue bakal kasih tahu modal minimal buat dapat 60 juta per bulan penghasilan pasif dari dividen dan gimana caranya bisa lebih cepat 10 tahun. Tapi sekarang mungkin lo mikir, kenapa nggak langsung ke S&P 500 aja? Paket saham 500 saham terbesar di Amerika. Ya, S&P 500 itu strategi yang sangat umum. Bagus sih, lo dapat exposure ke 500 perusahaan terbesar di Amerika. Dan data historis juga bilang untungnya solid gitu ya. Tapi kalau tujuan lo adalah hidup dari dividen juga, S&P 500 kurang cocok. Kenapa? Karena yieldnya kecil. Contohnya kalau lo pakai ETF kayak SPY, VOO, IVV, ini adalah nama-nama paket sahamnya. Rata-rata persentase balik modal dari dividen cuma 1%. Dan pertumbuhan dividennya paling 6%. Kenaikan harganya 10%. Sekarang kita hitung. Target 60 juta per bulan alias 720 juta per tahun, artinya lo butuh 56 miliar. Gila nggak tuh? Tapi kenapa segede gitu? Karena S&P 500 fokusnya ke pertumbuhan, kenaikan sahamnya, bukan cash flow, bukan dividennya. Jadi kalau lo mau hidup dari situ, lo harus jual sahamnya lumayan banyak. Tapi masalahnya nggak akan bisa stabil, nggak bisa diprediksi. Tapi coba bandingin sama strategi di video ini nanti. Portfolio yang dirancang di video ini, yield atau dividen yang kuat. Growth dividen tinggi, harga saham juga tetap naik. Jadi uang lo tumbuh sekaligus ngebayarin lo. Tapi yang paling penting, lo nggak perlu jual sahamnya banyak-banyak buat lo hidup. Lo bikin mesin penghasilan yang terus ngasih uang, tanpa ngurangin modal. Dan itu kenapa strategi ini works. Itu berjalan. Lo nggak butuh modal gede-gedean di awal. Tapi lo cuma butuh kombinasi yang tepat, strategi yang jelas, dan yang paling penting, sabar jangka panjang. Nah, gimana buat portfolionya? Formula dasarnya sederhana banget. Dividend yield, dividend growth, price appreciation. Kalau 3 ini jalan bersamaan, lo bukan cuman investasi aja. Lo lagi compounding, uang lo beranak menuju kebebasan finansial lo. Gue pilih 5 ETF dividen yang top. 1. Saham mid cap US Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG. Yieldnya 1,61%, growth dividennya 8-10%, konsisten naik selama 10 tahun terakhir, harganya naik 12,2% per tahun. 3 tahun terakhir tergantung periodenya. Plus ini mesin growth income yang sesungguhnya. Isinya perusahaan yang harganya naik terus dan rajin naikin setoran dividen tiap tahun. Ada 315 perusahaan menengah besar dengan rekam jejak finansial super sehat di dalam paket saham ini. Contoh perusahaan ini kayak Mastercard, Johnson & Johnson, Visa, dan banyak lagi. 2.
diversifikasi dan exposure tambahan ke Schwab US Dividend Equity ETF SCHD. Yieldnya 3,44%, growth dividennya 10-12% per tahun, harganya naik 8,59% per tahun. Plus ini adalah anak emas. Komunitas dividen dunia yieldnya gede, harganya stabil banget, pas market lagi gonjang-ganjing, ini tuh tetap bisa naik gitu. Isinya 100 saham Amerika dengan fundamental terkuat dan profitabilitas tinggi. Ini booster buat cash flow lu. Contoh perusahaannya kayak ada Home Depot, Chevron, dan PepsiCo. 3. Pertumbuhan dividen agresif dari iShares Core Dividend Growth ETF DGRO. Yieldnya 2,1%, growth-nya 8-11%, harga sahamnya naik 12,5% per tahun. Plus ini pengganti S&P 500 yang lebih pintar. Dia cuma pilih perusahaan yang profitnya beneran dipakai buat kasih makan investor. Bukan cuma spekulasi. Ada 400 perusahaan yang punya kebijakan dividen sehat di sini dan berkelanjutan. Contoh perusahaannya kayak ExxonMobil, JP Morgan, dan ABBV. 4. Potensi growth tinggi lewat Vanguard Total Stock Market ETF. Ini yieldnya 1,17%, growth-nya 8-10%, harga sahamnya naik 16% per tahun. Plus 1 langkah beli seluruh Amerika. Diversifikasi paling maksimal untuk menangkap peluang dari segala arah. Isinya 3.700 perusahaan, mulai dari yang raksasa sampai perusahaan kecil yang berpotensi meledak jadi raksasa baru. Contoh perusahaan yang gedenya apa? Ada Amazon, ada Google, ada Tesla, dan banyak lagi. 5. Fokus ESG atau Sustainability iShares ESG Aware MSCI USA ETF. ESGU, waduh ribet banget, panjang banget. Yield dividennya 1,07%, growth-nya 7-9%, harga sahamnya naik 16,4% per tahun. 3 tahun terakhir itu mantep banget. Ini fokus ke perusahaan ramah lingkungan dan sosial. Performanya seringkali lebih kencang karena resikonya lebih rendah secara regulasi. Isi perusahaan besarnya ini bener-bener menengah dan udah difilter ketat. Nggak ada perusahaan senjata, nggak ada rokok, nggak ada perusahaan lingkungan. Untuk perusahaannya ada Meta di situ, ada United Health, ada Salesforce. Jadi kalau digabung, yield rata-ratanya 1,88%, growth dividennya 9,3%, dan kenaikan harganya 13,3%. Sekali lagi ingat, ini dalam Amerika dolar, kalau dirupiahkan, silahkan tambah 3% minimal dalam rupiah. Bisa tembus 16,3% per tahun. Dan itu tanpa lo harus pilih-pilih saham setiap hari. Tapi kalau gue jujur, masalah terbesar investasi itu bukan cuma mulai dan pilih mau investasi apa, tapi karena kebanyakan orang jalan sendirian. Makanya gue bikin Nafas Kekayaan Abadi Lab, komunitas buat lo yang serius mau belajar dan bebas finansial. Di dalamnya lo dapat materi lengkap dari 0 sampai advance, komunitas aktif buat diskusi, dan live session tiap bulan bareng gue. Kalau lo mau yang lebih personal, ada juga sesi one-on-one buat ngebedah kondisi dan strategi lo. Cek aja di perkasapandeka.com ya. Dan sekarang kita lanjut lagi. Part 5, simulasi dengan start dan modal kecil. Lo cuma butuh modal awal 1 jutaan rupiah dan disiplin nabung 50.000 per hari setara harga paket makan siang lo di mall. Lo jalankan ini selama 33 tahun, lama memang, tapi lihat hasilnya. Tahun ketiga portfolio lo meledak jadi 18,5 miliar. Gimana cara cairin 60 jutanya? Kita pakai strategi hybrid. Lo nggak cuma nunggu dividen, tapi lo tarik 4% dari total aset lo tiap tahun. 2% dari dividen murni, 2% dari jual sedikit keuntungan harga saham lo. Hasilnya lo dapat 61 juta tiap bulan masuk ke rekening. Pohonnya bakal habis gak? Gak bakal. Karena mesin uang lo tumbuh hampir 18% per tahun. Sementara lo cuma petik hasilnya 4% per tahun. Artinya meskipun lo udah foya-foya 60 juta sebulan dipakai buat hal yang tepat ya. Sisa uang lo yang 14%-nya, sisanya tetap tinggal di dalam buat bikin pohonnya makin raksasa. Tapi ada versi lebih cepat, 10 tahun lebih cepat. Untuk dapat 60 juta sebulan dalam waktu 24 tahun, lo butuh modal awal sampai 1 juta. Tapi investasi per harinya itu 285.000 atau 8,5 juta per bulan. Durasinya 24 tahun, hasil akhirnya total portfolio 18 miliar juga. Gaji bulannya sama, hybrid, 60 jutaan per bulan. Kesimpulannya, apa yang bagus dari strategi ini adalah konsistensi. Jangka panjang dan fokus ke aset produktif yang sudah terbukti. Kurangannya pasti masa depan nggak bisa diprediksi. Perubahan regulasi pajak yang udah gue bahas di video ini juga mungkin bisa berubah. Expense ratio yang juga mungkin berubah. Dan ini semua data berdasarkan fakta historis dan ini adalah kemungkinan terbaik. Tapi ini pasti mengalahkan inflasi, menang terhadap rupiah. Dan lebih untung karena jangka panjang. Tapi apakah saya akan pakai strategi ini? Kemungkinan tidak. Saya akan fokus ke core defensive and growth portfolio strategi yang jauh lebih sederhana yang udah gue bahas di video ini. Thanks for watching. Assalamualaikum.